Musik lembut mengalun, suasana misterius dan tenang. Namanya Raka, seorang pemuda tampan, cerdas, dan pewaris tunggal dari perusahaan konstruksi raksasa milik almarhum ayahnya. Meski usianya baru 27 tahun, Raka sudah punya segalanya, kekayaan, jabatan, dan kecerdasan. Tapi hari itu Raka memutuskan untuk turun langsung ke lapangan, bukan sebagai direktur, bukan sebagai bos besar, tapi menyamar sebagai pekerja biasa di salah satu proyek terbesar miliknya sendiri. Kalau aku mau pimpin perusahaan ini, aku harus tahu seperti apa rasanya di bawah. Biar aku ngerti, bukan cuma dari balik meja, ujar Raka pada sahabatnya. Ia mengganti nama panggilannya menjadi Ryan, mengenakan baju proyek sederhana, dan ikut bekerja seperti kuli pada umumnya. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, termasuk satu orang yang akan mengubah hidupnya. Di proyek itu, ada seorang wanita bernama Dinda, wanita cantik, pintar, dan galak. Dia adalah site manager wanita carrier yang penuh ambisi dan disiplin tinggi. Tapi sayangnya, Dinda punya satu kebiasaan buruk, meremehkan orang yang menurutnya tak setara. Hari pertama Raka bekerja, Dinda langsung menatapnya dengan sinis. Kamu siapa? Baru masuk udah telat. Kalau nggak becus kerja, besok nggak usah datang lagi. Nada suaranya tinggi, dingin, dan penuh cemoohan. Raka hanya tersenyum kecil. Ia diam, tak membalas. Hari demi hari berlalu. Raka tetap bekerja keras. Meski dihina, dikasari, bahkan pernah disuruh bersihin toilet proyek, dia tetap sabar. Tapi di balik semua itu, dia diam-diam memperhatikan Dinda. Ia melihat bagaimana Dinda bekerja keras, lembur hingga malam, memperjuangkan target proyek, dan tetap berdiri tegar meski sering dicemooh oleh rekan kerja pria. Raka mulai kagum, namun Dinda tetap menganggap Ryan cuma pekerja biasa yang tak punya masa depan. Sampai suatu hari, sebuah insiden besar terjadi di proyek. Ada kesalahan struktural dalam perhitungan bahan yang bisa menyebabkan kerugian miliaran. Semua orang panik. Dinda hampir menangis, takut proyeknya gagal. Saat itulah Raka angkat bicara. Ia menyarankan revisi teknis yang presisi dan berhasil menyelamatkan proyek tersebut. Semua orang kaget, termasuk Dinda. Kamu dapat ilmu dari mana? Kamu bukan tukang biasa kan? Tanya Dinda curiga. Raka lagi-lagi hanya tersenyum. Beberapa hari kemudian, kantor pusat mengadakan rapat besar. Para direksi hadir dan diumumkanlah bahwa pemilik proyek akan datang langsung meninjau. Semua orang bersiap, termasuk Dinda. Ia berdandan rapi, mengenakan blazer elegan, dan berharap bisa dikenali oleh pemilik perusahaan besar itu. Namun saat pintu ruang meeting terbuka, mata Dinda membelalak, tangannya bergetar. Yang masuk adalah Ryan, si kuli proyek yang sering ia hina. Tapi kini mengenakan jas mahal dengan nama tertulis di papan presentasi, Raka Ardiansyah, CEO PT Ardi, Karya Mega. Dinda langsung menunduk, wajahnya memerah. Semua hinaan, bentakan, dan sikap meremehkannya dulu kini seperti menampar dirinya sendiri. Raka berdiri tegak, lalu menatap Dinda dengan tatapan lembut. Saya menyamar, bukan untuk menjebak siapapun, tapi untuk melihat siapa yang tulus dalam bekerja dan siapa yang hanya pandai menilai dari tampilan. Suasana hening. Dinda hanya mampu meneteskan air mata. Beberapa minggu kemudian, Dinda mengundurkan diri. Tapi bukan karena malu, melainkan karena ia ingin berubah. Ia sadar terlalu lama menilai orang dari penampilan. Tapi sebelum ia pergi, Raka menemuinya. Dinda, kalau kamu masih mau, aku ingin kamu kembali. Tapi kali ini bukan sebagai manajer proyek. Dinda terdiam. Aku ingin kamu di tim direktur, karena meski sikapmu keras, kamu pekerja keras.
Aku butuh orang kayak kamu. Dan dari sanalah hubungan mereka mulai berubah. Tak lagi berisi bentakan, tapi tumbuh benih rasa yang pelan-pelan menyatukan hati. Terkadang orang terbaik datang dalam bentuk yang tak kita duga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari bajunya, karena bisa jadi dia lebih besar dari yang kamu kira.